Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Al-Fadani, mahasiswa semester 3, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madinah Malang, akan mempresentasikan tentang macam-macam diagram mata kuliah basis data 2, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad John Haji Akbar, SPD, MKom. Macam-macam diagram yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama diagram flowchart, yang kedua diagram ERD, yang ketiga UML, yang keempat EFD. Flowchart. Apa itu diagram flowchart? Diagram flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Itu flowchart. Jadi langkah-langkah dan keputusan yang ditampilkan pada diagram flowchart ini. Jenis flowchart ada banyak ya, ada 5. Flowchart dokumen, flowchart program, flowchart proses, flowchart sistem, dan flowchart skematik. Ini merupakan simbol flowchart. Secara garis besar saja ya, ini ada 8. Ada simbol terminator atau awal atau akhir konsep. Ada simbol proses. Ini proses operasional, ada simbol dokumen atau laporan berupa printout, ada simbol decision, keputusan atau subpoint. Keputusannya apa? Nanti di sini disimbolkan dengan ini. Ada simbol data. Maksudnya simbol data ini adalah input dan output. Input data atau output data ini digambarkan seperti ini simbolnya. Ada off-page reference atau konektor. Ini merupakan penghubung alur dalam halaman yang sama. Ada off-page reference sama off-page konektor, penghubung alur dalam halaman yang berbeda. Ini kali ini halaman yang sama, kali ini yang berbeda. Ada flow atau arah alur dalam konsep prosedur. Yang merupakan dengan seperti ini ya arahnya. Ini merupakan contoh flowchart. Ini mulai, kemudian input data tadi di sini, diinputkan di sini. Kemudian ini kotak ini prosesnya ya, apa prosesnya ini? Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Ini merupakan prosesnya seperti itu. Kemudian di sini ada kondisi. Ada kondisi. Apa kondisinya? Jika sisa baginya 0 ya, sisa bagi 0 gitu. Ini jika sisa baginya 0, maksudnya ya, itu genap hasilnya. Jika sisanya tidak, maksudnya tidak sama dengan 0, maka ganjil. Ini outputnya. Jika ya genap, jika tidak ganjil. Ini contoh flowchart, diagram flowchart. Kemudian ada ERD, Entity Relationship Diagram. Apa itu Entity Relationship Diagram? Entity Relationship Diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Itu ERD. Komponen ERD juga terdiri dari beberapa simbol ya. Ada 4 di sini. Ada entitas disimbolkan dengan ini, kotak ini, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Ada komponen relasi disimbolkan dengan ini, wajik ya, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Kemudian ada komponen atribut. Di sini disimbolkan dengan apa ini? Lingkaran lonjong ya. Yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Kemudian ada komponen garis. Komponen garis simbolnya seperti ini. Hubungan antara entitas dengan atributnya. Entitas dan atribut dihubungkan dengan garis. Ada diagram selanjutnya adalah diagram UML, Unified Modeling Language. Apa itu? Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau juga disebut dengan bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software.
itu UML. Macam-macam UML, ada banyak ya, ada 13 ini. Ada use case diagram, activity diagram, basis diagram, state diagram, sequence diagram, class diagram, communication diagram, composite struktur diagram, object diagram, timing, komponen, deployment, dan interaction overview diagram. Ya, ada banyak, namun di sini saya akan menjelaskan dua saja, use case diagram dan activity diagram. Yang pertama, activity diagram. Apa itu activity diagram? Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas. Apa itu diagram aktivitas? Merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Ini contohnya. Ada contoh diagram activity ya. Diagram aktivitas. Kemudian use case diagram, itu use case diagram. Use case diagram adalah satu jenis, ya salah satu jenis dari UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Hubungan interaksi antara sistem dan aktor itu merupakan use case diagram. Ini contohnya. Ada gambar use case diagram di sini. Kemudian DFD, data flow diagram selanjutnya. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Itu penting juga bahwasanya di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. DFD, data flow diagram. Ini atas DFD, sama halnya dengan diagram-diagram yang lain ya, flowchart, apa lagi, entity relationship diagram TRD, ada juga UML. DFD juga memiliki notasi-notasi sendiri. Ada entitas yang dinotasikan dengan ini. Ada simbol lingkaran. Ini ada dua pendapat ya. Notasi Jordan-DeMarco dan notasi Genn dan N. Sarson ini. Ada perbedaan sedikit di sini di simbol lingkaran sama simbol file. Kalau Jordan-DeMarco cukup thread ini, apa ini kayak gini, itu ada gininya. Kalau notasi Genn dan Sarson itu, Sarson itu di simbol lingkaran juga berbeda. Ini pengertiannya, kalau entitas itu menggambarkan asal atau tujuan dari luar sistem. Kalau simbol lingkaran itu menggambarkan entitas atau proses entitasnya ya. Di mana aliran data masuk dan ditentukan ke aliran data keluar itu. Ada simbol aliran data menggambarkan aliran data, ada simbol file menggambarkan tempat data disimpan. Selanjutnya DFD level 0 atau disebut juga dengan diagram konteks. DFD ini merupakan diagram yang terdiri dari metode yang dapat menjelaskan secara umum lingkup sistem informasi yang akan dibuat. DFD level 0. Kemudian DFD level 1 ini merupakan lanjutan dari diagram konteks atau lanjutan dari DFD level 0 ya. Perbedaannya apa? Kalau DFD level 0 itu hanya menggambarkan secara garis besar saja. Kalau level 1 ini digambarkan secara lebih rinci. Proses utamanya atau proses-proses yang hanya digambarkan secara garis besar itu dipecah menjadi beberapa sub. Jadi lebih rinci lagi level 1. Ada DFD level 2. Lebih lengkap lagi dari DFD level 1. Juga merupakan lanjutan dari diagram konteks juga ya. Mengulas proses-proses yang ada dalam lingkup sebuah sistem informasi. Ketika jadi ini proses-proses ini sudah dipecah menjadi beberapa sub, kemudian pada DFD level 2 proses-proses tadi itu diulas yang ada dalam sistem informasi. Demikian. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.